pagi adik-adik. Ya, kita bertemu lagi pagi ini untuk kita beribadah bersama ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya, semua sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Ya, Kak Anas mendoakan agar kita semua adik-adik, kakak-kakak juga semua sehat-sehat supaya kita dapat terus beribadah dan walaupun masih melalui media online, tapi kita tidak boleh bersedih karena dimanapun kita berada, apapun medianya, Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mendengar setiap doa kita, pujian kita, sehingga kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh bersedih. Nah, pasti ada yang sedih karena biasa bertemu dengan teman-teman, biasa saling berlomba-lomba untuk bercerita. Biasanya ada gantian tugas untuk berdoa, tapi nggak apa-apa karena masih masa pandemi. Kita juga harus tetap setia beribadah meskipun melalui online. Ya, adik-adik, ini sudah masuk bulan Desember loh. Ya, ada yang di rumahnya sudah mulai menghias-hias hiasan Natal, atau ada yang membantu orang tuanya untuk menghias pohon Natal. Wah, seru banget pasti ya. Atau ada yang membantu mulai membuat kue Natal. Waduh, enak sekali. Ya, kita sebentar lagi akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus pada hari Natal nanti. Nah, Kak Anas juga udah pakai baju merah nih. Kalian pasti juga sudah mulai ada tema-tema Natal kan di rumah. Nah, yuk kita tetap bersemangat karena kita akan menyambut dan kita akan merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus Kristus ke dunia pada hari Natal nanti. Oke adik-adik, mari sebelum kita mulai ibadah kita seperti biasa mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan pada hari ini, pada pagi ini. Engkau sudah memberikan kami nafas hidup yang baru Tuhan. Kami boleh bangun dari tidur kami Tuhan, dan kami pada saat ini mau beribadah bersama-sama Tuhan. Meskipun melalui media online, tapi kami tetap mau terus bersemangat untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan yang memberkati akan ibadah kami dari awal sampai selesai. Kau juga memberkati kami pada saat kami membaca firman Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti firman-Mu, dan firman-Mu boleh dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati setiap pujian-pujian yang akan kami naikkan Tuhan.
biarlah itu boleh dapat mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 25. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas segala perlindungan dan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan juga kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kania akan membacakan Alkitab kita pada hari ini ya. Simak baik-baik ya. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan diselikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana
Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang bersukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Kania mau tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah tidak merasakan kebanjiran seperti video berikut ini? Atau adik-adik pernah tidak merasakan sakit seperti orang ini? Wah, kebanjiran, sakit adalah hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak enak ya. Karena di saat kebanjiran, kita harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, rumah kita menjadi kotor, atau barang-barang kita hanyut dibawa oleh air. Begitu juga kalau kita sakit, badan kita terasa tidak enak, kepala kita pusing, badan kita panas, dan kita tidak bisa bermain dengan teman-teman kita di luar. Nah, situasi itulah yang disebut sebagai situasi yang tidak menyenangkan dan tidak enak. Oleh karena itu, kita selalu berusaha untuk kembali ke situasi yang lebih baik. Nah, seperti misalnya, pada saat kita sakit, kita berusaha untuk bisa sembuh. Kita minum obat, kita istirahat yang cukup, sehingga kita bisa sembuh. Dan bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasa. Begitu juga, kalau kita tidak ingin banjir, kita berusaha untuk menjaga kebersihan. Kita tidak membuang sampah sembarangan, sehingga dapat mengurangi banjir. Situasi yang tidak menyenangkan dan situasi yang tidak enak itu pernah dialami oleh bangsa Israel loh adik-adik. Ketika itu, bangsa Israel berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, karena mereka ditawan oleh bangsa Babel. Mereka dibawa dari negeri mereka sendiri dan tinggal di negeri Babel. Di sana, mereka ditindas. Mereka diperlakukan tidak adil. Mereka harus bekerja tanpa lelah untuk bangsa Babel. Oleh karena itu, mereka pun memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat sayang kepada umatnya. Tuhan melihat penderitaan bangsa Israel, sehingga Tuhan berjanji akan menolong bangsa Israel. Bagaimana caranya? Caranya, Tuhan Allah akan membebaskan bangsa Israel dari Babel dan mengembalikan mereka ke negeri mereka sendiri. Nah, dari cerita ini, kita tahu nih bahwa Tuhan yang sama, yang sayang kepada bangsa Israel, adalah Tuhan juga yang sayang kepada kita. Oleh karena itu, ketika adik-adik mengalami kesusahan, seperti banjir, sakit, ketika sedang sedih, ketika sedang takut, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong adik-adik. Dan adik-adik harus percaya kalau Tuhan bisa dan akan menolong adik-adik. Seperti sekarang ini ya adik-adik, kita berada dalam situasi yang tidak nyaman dan tidak enak karena adanya COVID-19. Sehingga kita harus belajar dari rumah, kita tidak bisa bermain dengan teman-teman kita di luar. Nah, mari adik-adik, kita terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti bisa memulihkan bangsa kita. Sehingga COVID-19 ini segera bisa diatasi dan kita bisa ada dalam situasi yang baik seperti semula. Jangan putus asa ya untuk terus berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus membawa berita
Shalom adik-adik GPIB Karis yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya adalah Lauren, biasa dipanggil dengan Daddy Lauren. Dan bersama dengan saya juga adalah anak saya, yaitu Didi Sigendana Soti. Kami berdua mengajak adik-adik teman-teman semuanya untuk mengikuti apa, Di? Ibadah Natal, Telkom, TA, dan TT. Melalui apa? Melalui Zoom. Kapan waktunya, Di? Hari Sabtu, tanggal 19 Desember. Jam berapa? Jam 4:30 sore. Temanya apa, nih? Temanya alat beserta kita, deh. Ya, temanya Immanuel, alat beserta kita. Iya, sama aja. Immanuel, alat beserta kita. Iya, alat beserta kita. Iya, sama aja, deh. Pokoknya catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai kelupaan. Ada kita berdua, oke? Ya, sampai jumpa nanti tanggal 19, ya. Oke. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, adik-adik, kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati bangsa kami ya Bapa. Kau sudah menolong bangsa kami Tuhan, meskipun kami tahu begitu banyak masalah yang bangsa kami hadapi Tuhan, mulai dari resesi ekonomi, juga pandemi yang belum berakhir ya Bapa, serta masalah-masalah lainnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati bangsa kami, karena kami boleh ada sampai saat ini karena Tuhan yang memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden beserta seluruh menteri, termasuk juga Bapak Wakil Presiden. Kau memberkati untuk seluruh pejabat, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah. Kau mau tolong semuanya ya Bapak, agar mereka boleh dapat menjalankan tugas pemerintahan mereka, tugas pekerjaan mereka untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Bapak, sehingga mereka boleh dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, bangsa menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju Tuhan. Kami juga mendengar kemarin beberapa hari yang lalu Tuhan, vaksin COVID-19 sudah boleh sampai di Indonesia. Kami mengucap syukur, itu semua karena pertolongan Tuhan, dan kami terus mau berdoa untuk setiap orang-orang yang akan mengelola, yang akan menangani vaksin tersebut. Engkau berkati, biarlah vaksin tersebut boleh dapat diberikan pada orang yang tepat, tidak ada penyalahgunaan dari vaksin tersebut Tuhan, sehingga bangsa kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi beserta seluruh penyebaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati ya Bapa, Engkau memberkati untuk setiap pastor, pendeta, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang menyebarkan firman Tuhan. Kau mau tolong agar mereka boleh dapat terus setia dalam melakukan pelayanan penyebaran firman Tuhan. Kau juga mau tolong untuk setiap penyebaran firman Tuhan, agar semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan, mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kau memberkati secara khusus juga gereja GPIB Karis Tuhan. Kau memberkati mulai dari pendeta, majelis, pekerja gereja, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kau memberkati ya Bapa. Kau memberkati gereja kami dalam pelayanannya Tuhan. Kau memberkati kami semua ya Bapa, dan biarlah kami boleh dapat terus menjadi satu warga jemaat yang rukun, satu sama yang lain Tuhan, dan kami boleh dapat saling mendukung dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja GPIB Karis Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang sakit, janda duda, yatim piatu Tuhan. Kau memberkati ya Bapa akan setiap kebutuhan mereka ya Bapa, khususnya untuk setiap orang yang sedang sakit. Kau memberkati agar setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dimakan boleh dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan mereka boleh dapat disembuhkan. Dan Kau juga mau tolong untuk janda duda, anak yatim. Biarlah ya Bapa, Engkau yang memberkati akan kehidupan mereka dalam hari-harinya Tuhan. Kau juga menjadi penolong dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka boleh dapat
merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya mereka ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, dan tak lupa kami juga mau berdoa untuk acara Natal bersama Pelkat PA dan PT yang akan dilakukan pada beberapa waktu ke depan Tuhan. Kau yang memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan agar kami semua boleh dapat bersama-sama mengikuti ibadah dan merayakan Natal bersama-sama. Kau juga memberkati untuk seluruh peralatan dan perlengkapan multimedia yang digunakan. Tuhan juga memberkati untuk pembicara Kak Lawrence Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati dengan kesehatan sehingga dia juga boleh dapat membagikan sukacita bersama-sama dengan kami pada saat perayaan Natal Pelkat PA dan PT nanti Tuhan. Inilah pokok doa yang kami naikkan ya Tuhan, dan pada saat ini kami akan bersama-sama berdoa doa yang Kau telah ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong kami. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa di saat kami berada dalam kesulitan dan kesusahan, kami harus senantiasa mengandalkan Tuhan dengan berdoa dan tidak mudah putus asa. Kami percaya Tuhan menyayangi kami dan Tuhan pasti menolong kami untuk keluar di dalam kesulitan yang kami alami. Tuhan, berkati kami, berkati Papa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.